Menurut gua sih yang nggak etis justru orang yang mengomentari pilihan hidup atau pilihan profesi seseorang bro. Padahal orang tersebut sudah tidak berada di satu institusi, tiba-tiba dia menjadi seorang advokat, ya itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat hukum sekalian, bersama kami lagi Advokat Duo. Modal kalian debat dan bertarung gagasan hukum di warung kopi. Kok di restoran boleh bro? Boleh. Oh, boleh. Di warung kopi dan restoran. Tapi enakan di warung kopi iya. bro. Di warung kopi, titik. Oke bro. Gimana bro, kabar? Kabar alhamdulillah sehat bro. Kok biru-biru Masih. bro? Ya karena semangatnya lagi membiru-biru bro. Oh gua pikir lu abis pulang ini undangan muktamar, Kongres undangan kongres. udah selesai. Oh, bajunya sama tuh ya? Iya, Oh. sama-sama. Kok bisa sama sih bro? Ya mungkin kebetulan bro. Minimalis ya, hidup minimalis, jangan hedon lah gitu kan. Masa ganti-ganti baju terus kan. Ya bro, lagi ada berita seru nih bro, terkait Apa nih? profesi kita. Lo kan profesi lo apa bro? Selain pengusaha, Selain usaha, ya profesi utama ya lawyer lah. advokat. Nah ini juga ada profesi advokat yang lagi dikritik, tapi kaitannya dengan pribadi sih. Siapa Bukan tuh advokat yang secara mengkritik? keseluruhan. Yang kritik advokat juga. Oh, advokat mengkritik advokat. Betul. Katanya Gimana ya? kata ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, nggak kenal juga. Doi siapa? Dia juga nggak kenal kita bro, kayaknya. Nah itu mengkritik orang yang mantan jubir KPK, Febri Diansyah, karena masuk dalam jajaran kuasa hukumnya Hasto. Karena dia pernah jadi jubir KPK, dianggapnya ya lu nggak oke dong di situ. Kan lu jadi nggak beretika kata dia. Menurut beritanya beritanya ini. Tuh beritanya. Gimana menurut lo bro? Kasusnya dulu deh. Memang bener nih. Pertama Hasto nih koruptor itu dulu. Ya belum lah, kan belum terbukti. Nah ini katanya. Gimana sih? Advokat bilang koruptor, belum ada putusan pengadilan Lo yang nggak bilang koruptor sih, kan kayak lu seakan-akan ini kita membela koruptor gitu, kan. Seakan-akan gitu, kayak begitu. Nah, maksudnya nih yang Febrinya atau kasusnya nih? Kasusnya yang udah- dulu. Kasusnya dulu. Kasus Kenapa gini? Maksud gua, apakah bisa dipersamakan antara orang yang sudah diputus bersalah, which is koruptor, sama orang yang lagi membela? Karena gitu kan, kita sebagai advokat selalu dibilang, lu ngebela koruptor, lu ngebela pencuri, lu ngebela kayak gitulah, lu ngebela pelaku tipu sana sini gitu kan. Nah itu gimana bro view-nya? Ya, kalau advokat kan memang pada dasarnya membela seorang yang dituduh atau diduga melakukan tindak pidana, gitu kan. Itu kalau dalam konteks hukum pidana. Nah, dalam kaitannya dengan ini, advokat dikatakan sebagai membela koruptor, ya sebenarnya ini udah dari dulu kan selalu menjadi perdebatan. Gitu. Bahkan dulu lebih ramai lagi waktu zamannya Denny Indrayana menjadi Wamenkumham. Iya Gitu. betul. Dia bikin statement advokat koruptor adalah koruptor, itu kan sampai di Pernah ngomong gitu? sampai diserang, sampai di Ampun deh. LP kan dulu sama OC Kaligis. Ya kalau statementnya advokat membela koruptor tidak etis, ya itu dari mana tidak etis? Ya justru advokat ini kan pekerjaan yang sangat mulia, membela orang dalam kondisi orang tersebut lagi dipersangkakan melakukan suatu perbuatan pidana gitu. Nah, sehubungannya dengan koruptor, kalau koruptor itu kan harusnya perasaannya itu kan orang yang sudah terbukti dia melakukan perbuatan korupsi dan sudah dinyatakan inkrah, itu bolehlah dicap sebagai koruptor. Nah, ini kan kita sebagai orang hukum ya sepatutnya kita harus menghargai asas praduga tak bersalah, karena kan
belum tentu juga yang bersangkutan ini nanti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan masih ada peluang juga Iya. beliau bebas atau lepas gitu. Jadi menurut gua sih yang nggak etis justru orang yang mengomentari pilihan hidup atau pilihan profesi seseorang, bro. Padahal orang tersebut sudah tidak berada di satu institusi, tiba-tiba dia menjadi seorang advokat, ya itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Iya. Jadi ini juga kan dianggap juga dia kan waktu itu Pak Hasto ini oleh YLBHI salah satu aktor pelemahan KPK kan. Ya, itu kan lagi-lagi bahasa pelemahan ini kan bahasa yang mempunyai berbagai sisi. Ada yang bisa bilang pemelemahan, ada yang bilang malah diberikan penguatan karena dari sisi pengawasan lebih baik gitu ya. Itu dianggap begitu aktor utama. Terus malah dibela oleh orang yang pada waktu itu institusinya tuh ada di posisi yang dilemahkan. Nah, itu lagi tuh. Yang kedua. Gimana, Bro? Ya kalau untuk bicara pelemahannya terlalu subjeknya terlalu dini lah kalau untuk hanya menyatakan Pak Hasto sebagai subjek pelemahan KPK, karena kan yang namanya pelemahan itu nggak mungkin bermain satu orang. Kalau kita mau bicara objektif ya tentunya pelemahan-pelemahan itu hanya melibatkan orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Iya. Ya, antara lain kan jelas presidennya siapa, gitu, terus keterlibatan dari DPR pun pasti ada gitu kan, sedangkan Pak Hasto ini kan hanya sebagai sekjen PDIP dan kala itu beliau tidak menjabat sebagai jabatan negara gitu. Di Jadi, parlemen kan nggak ada deh. nggak ada gitu. Jadi dia nggak mempunyai jabatan negara kan, bukan sebagai penyelenggara negara juga pada saat itu. Nah di sini gue bukannya membela Pak Hasto, karena gue juga bukan lawyer Pak Hasto, cuma gue ingin mengatakan bahwa kalau bicara pelemahan KPK ya tentunya banyak faktor dan banyak hal yang harus didalami lebih lanjut. Gitu. Iya, kita terbiasa mendudukan persoalan itu pada tempatnya ya. Iya. Ya orang mau suka nggak suka ya urusan mereka sih. Kita melihat ya persoalan itu nggak mungkin terus kita bawa ke sisi terlalu kanan atau terlalu kiri gitu kan. Ya kita karena tadi posisi tengah itu kadang-kadang posisi yang dianggap orang posisi yang buruk apa pelin-pelan ya gitu ya gitulah namanya, kita belum menghormati pendapat orang lain gitu, lebih ke arah personalisasi kan ya, karena tadi ini kan jujur aja Febri Diansyah juga kan secara personal yang dilihat kan, bukan dilihat secara filosofis pekerjaannya, karena personalnya ada di sini ada di situ, yang bahkan dalam konteks waktu dia di KPK gua rasa nggak ada tuh namanya di wave gitu ya, di wave nggak boleh untuk membela terduga korupsi selama minimal 5 tahun. Kalau gitu kan masih lebih oke. Kan nggak ada tuh kayak dia bebas-bebas aja. Ya justru gua kalau statement seperti itu yang mengatakan dia dulu sebagai pegawai KPK terus tiba-tiba sekarang jadi profesi advokat itu kan justru statement seperti itu yang menurut gua sih akan merugikan profesi advokat itu sendiri, bro, karena bisa jadi seolah-olah di mata masyarakat nih seolah-olah KPK ini malaikat dan advokat itu setan gitu kan. Jadi jangan pula kita jadikan jadikan sudut pandang yang terlalu jauh gitu, bro, untuk melihat profesi advokat itu seakan-akan kita membela penjahat gitu kan. Sedangkan KPK ini seakan-akan mau memberantas penjahat gitu kan. Jadi ya kita proporsional aja menilai seseorang, apalagi khususnya dalam menjalankan profesinya gitu. Betul. Apalagi tadi kan ini kan pidana. Pidana itu pendekatannya harus sangat pasti ibaratnya. Kalau nggak punya keyakinan orang itu dipidana, mendingan nggak usah dipidana. Itu kan pendekatan pidana secara filosofis itu. Ya kadang-kadang itu tadi ya pendekatan itu yang oleh penegak hukum selain advokat ya, yaitu kacamatanya itu tadi orang udah salah aja. Nah kadang-kadang orang yang ngefans gitu, terutama yang ngefans sama KPK, sorry to say, ngefans sama KPK, ya begitu juga pandangannya. Tuh, padahal ini orang nih yang menguatkan KPK nih. Lo kan menguatkan KPK kan? Gua nggak banyak cerita. Yang banyak cerita. Terus yang kedua,
mungkin kalau gua ngelihat pelemahan KPK ya by sistem mungkin adalah sedikit dua dikit gitu kan yang melemahkan KPK, tapi kan ada yang juga dikuatkan ya dari segi tadi monitoring dan lain-lain. Itu masalah yang arguable. Yang gue pasti pelemahannya itu adalah dari sisi kemarin pengurusnya, komisionernya banyak yang bermasalah, satu. Yang kedua Kejaksaan Agungnya yang lagi berprestasi. Dari sisi ini banyaknya perkara korupsi. Tapi fanboynya KPK ternyata nggak jadi fanboynya Kejaksaan. Kenapa gitu bro ya? Ya kalau menurut gue sih ada ego sektoral di situ. Karena atau romantisme? Nggak, ego sektoral lah. Karena gue ngikutin juga ya pada saat dulu kita melakukan JR di MK itu kan jelas pasal terkait dengan undang-undang KPK yang kita kuatkan. Nah waktu itu kan dari pihak kejaksaan, lu mungkin hadir juga pada saat itu kan sempat ada rasa ketidakpuasan gitu, karena dianggap kejaksaan dan KPK ini sederajat gitu. Tapi kan faktanya kan harusnya demikian gitu kan. Jadi kejaksaan ini selalu merasa KPK itu ada di bawah kejaksaan. Itu yang gua tangkap ya secara pribadi, yang gua tangkap seperti itu. Jadi ego sektoral tetap ada di antara mereka. Iya termasuk fanboynya kan. Iya ada yang tetap senang sama KPK ya KPK aja gitu loh, yang nggak lari ke kejaksaan walaupun pekerjaannya sebenarnya udah banyak diambil alih sama kejaksaan dan prestasi udah banyak diambil alih. Mengungkap korupsi skandal yang lumayan besar gitu. Gitu sih bro. Jadi pertanyaan terakhir gua, jalan seseorang untuk menjadi lawyer itu berarti masih jalan yang mulia kan bro, walaupun sering dicibir sana sini nih. Dia masih jalan yang mulia sampai saat itu. Halal kan bro? Halal. Dan lu masih mau jadi lawyer bro? Oh ya tetap lah masih mau bro. Lu nanya gua nggak bro? Ya kan gua udah tahu jawabannya bro. Oke bro, mudah-mudahan mudah-mudahan harapan kita diperkuat justru. Ya kan di KUHAP. Nah, di KUHAP itu peran lawyer ya, peran untuk lawyer perkuat supaya penegak hukum lain seimbang dan check and balance-nya jalan. Gitu. Terus nggak main mata juga penegak hukum lain dengan profesi lawyer gitu kan. Jadi kalau kekuatan setara itu ya kan, ya ngapain gua tukar guling gitu kan. Kewenangan kita sama kok. Terus penonton juga kan enak menyaksikannya gitu loh. Ya kita kalau nonton bola kalau lawan nggak sebanding kan, jadi seru kan. Malah potensi tukar gulingnya tuh besar. Iya, benar. Tapi kalau kekuatan sama ngapain tukar guling? Bisa kok ngalahin lu gitu. Cocok loh. Ini salah satu menghilangkan hengki peki. Udah kesana pemikiran gua bro. Belum nyampe ya? Udah dong. Udah cukup bro, usah ditulangin lagi. Oke, kira-kira begitu perasaan kita. Dan juga ya ini tadi membela profesi kita sih sebenarnya ya kan. Ya mohon maaf deh kalau agak subjektif. Oke? Suka nggak suka ya harus suka lah. Thank you. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.